Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusniatun Nikmah, mahasiswi farmasi dari Akademi Farmasi Jember. Saat ini saya sedang melangsungkan KKN tematik COVID-19. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang upaya pencegahan, penyebaran, dan penanggulangan wabah COVID-19. Nah, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Cara penyebaran. Virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau menghembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika Anda berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi, lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut. Gejala. Gejala yang paling umum adalah demam, batuk kering, kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum seperti rasa tidak nyaman dan nyeri, nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis atau mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Gejala serius yaitu kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Segera cari bantuan medis jika Anda mengalami gejala serius. Selalu hubungi dokter atau fasilitas kesehatan yang ingin Anda tuju sebelum mengunjunginya. Orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan perawatan mandiri di rumah. Rata-rata gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini, tetapi bisa juga 14 hari setelah. Perawatannya yaitu isolasi mandiri dengan cara hubungi penyedia layanan kesehatan atau hotline COVID-19 untuk mendapatkan informasi terkait tempat dan waktu untuk menjalani tes. Taati prosedur pelacakan kontak untuk menghentikan penyebaran virus. Jika tes tidak tersedia, tetaplah di rumah dan jangan lakukan kontak dengan orang lain selama 14 hari. Selama masa karantina, jangan pergi ke kantor, sekolah, atau tempat-tempat umum. Mintalah seseorang mencukupi kebutuhan Anda. Jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, termasuk anggota keluarga. Kenakan masker medis untuk melindungi orang lain, termasuk jika atau ketika Anda perlu meminta perawatan. Lalu, cuci tangan secara rutin. Gunakan ruangan yang terpisah dari anggota keluarga lain, dan jika tidak memungkinkan, selalu kenakan masker medis. Pastikan ventilasi ruangan selalu baik. Jika menggunakan kamar bersama orang lain, beri jarak antar tempat tidur minimal 1 meter. Amati diri sendiri apakah ada gejala apapun selama 14 hari. Segera hubungi penyedia layanan kesehatan jika mengalami salah satu tanda bahaya berikut, seperti sulit bernafas, sulit berbicara atau bergerak, bingung, atau merasakan nyeri di dada. Tetaplah positif dengan terus berinteraksi dengan orang-orang terdekat melalui telepon atau internet, dan dengan berolahraga di rumah. Perawatan terapi medis. Perawatan pendukung yang optimal meliputi pemberian oksigen bagi pasien yang sakit parah dan beresiko mengalami sakit parah, serta alat bantu pernafasan canggih seperti ventilator bagi pasien yang sakit kritis. Dan dexamethasone adalah kortikosteroid yang dapat membantu mengurangi durasi penggunaan ventilator dan menyelamatkan nyawa pasien yang sakit parah dan kritis. WHO tidak merekomendasikan perawatan mandiri dengan obat apapun, termasuk antibiotik, sebagai pencegahan atau pengobatan untuk COVID-19. Cara untuk mencegah penyebaran. Cuci tangan secara rutin. Gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Kenakan masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan.
Jangan sentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan lengan atau tisu. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Jika demam, batuk, atau kesulitan bernafas, segera cari bantuan medis. Nah, tata cara batuk dan bersin yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Hal ini berguna untuk mencegah penyebaran bakteri atau virus ke udara sehingga tidak menularkannya kepada orang lain. Hal ini wajib diperhatikan saat seseorang sedang batuk atau bersin. Cara memakai masker yang benar. 1. Pastikan bahwa ukuran masker pas dengan wajah, tidak kebesaran atau kekecilan. 2. Selalu cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum menyentuh masker dan memasangnya. 3. Cari sisi luar masker. Jika masker memiliki dua warna berbeda, umumnya hijau dan putih, sisi luar masker adalah yang berwarna hijau, dan sisi putihlah yang menempel langsung dengan kulit, sedangkan lapisan hijau menghadap keluar. 4. Tentukan sisi atas masker, biasanya ditandai dengan adanya garis kawat hidung. 5. Untuk masker yang menggunakan tali, posisikan kawat hidung di atas hidung dengan jari, lalu ikat kedua sisi tali di bagian atas pada kepala mendekati ubun-ubun. Setelah masker sudah bisa menggantung, tarik masker ke bawah untuk bisa menutup mulut hingga dagu. Ikat tali bagian bawahnya di tengkuk atau belakang leher. Untuk masker karet, hanya perlu mengaitkan tali karet di belakang telinga. 6. Setelah masker menempel aman di wajah, cubit bagian kawatnya untuk mengikuti lekuk hidung agar masker lebih tertutup rapat. Panjangkan lipatan-lipatan masker ke bawah untuk menutup semua bagian yang harus ditutup, yakni hidung, mulut, hingga dagu. Selanjutnya, setelah masker terpasang dengan benar, hindari menyentuh masker apalagi sebelum mencuci tangan. Cara melepaskan masker. 1. Saat melepas masker, hindari menyentuh bagian depan masker karena bagian itulah yang dipenuhi oleh kuman yang menempel dari luar. Hanya sentuh bagian tali atau karet pengaitnya. 2. Untuk melepaskan masker karet, pegang kedua karet yang menempel di telinga. Lepaskan dari telinga dan buang ke tempat sampah. Untuk melepas masker tali, pertama buka tali bagian bawahnya, selanjutnya lepaskan tali bagian atas. Nah, tingkat keampuhan simpul masker. Untuk masker kain tanpa simpul ikatan yaitu 51,4%, masker medis tanpa simpul ikatan 56,1%, masker medis dengan simpul ikatan itu 77%, dan kombinasi masker double dengan simpul ikatan adalah 85,4%. Jadi, ayo pakai masker double. Langkah mencuci tangan. Basahi tangan dengan air mengalir yang bersih dan hangat. Pakai sejumlah kecil sabun. Gosok telapak tangan bersamaan jauh dari air. Gosok jemari dan jempol dan kulit di sela-sela. Bersihkan telapak tangan dengan kuku. Gosok bagian belakang setiap tangan. Selanjutnya, pemberian vaksin. Bagaimana dengan efektivitasnya? Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat mengurangi jumlah kasus infeksi virus SARS, yaitu penyebab penyakit COVID-19 yang sudah mulai bermutasi di beberapa negara, termasuk mutasi yang sudah masuk ke Indonesia. Dan untuk keamanannya, beberapa perlindungan ketat diterapkan untuk membantu memastikan keamanan semua vaksin COVID-19. Sebelum menerima persetujuan dari WHO dan Badan Regulasi Nasional, vaksin COVID-19 harus menjalani pengujian yang ketat dalam uji klinis untuk membuktikan bahwa vaksin tersebut memenuhi tolok ukur untuk disetujui secara internasional terkait keamanan dan keefektifan. Seperti halnya semua vaksin, WHO dan pihak berwenang akan terus-menerus memantau penggunaan vaksin COVID-19 untuk memastikan bahwa vaksin tetap aman bagi semua orang yang menerimanya. Hal yang perlu diketahui, tidak semua orang yang menerima vaksin COVID-19 mengalami reaksi setelah vaksinasi atau yang dikenal dengan KIPI, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi. Kalaupun terjadi, reaksi yang timbul adalah wajar. Hal yang perlu diingat, KIPI jauh lebih ringan dibandingkan terkena COVID-19 ataupun komplikasi terkait COVID-19.
Para ahli sepakat bahwa vaksinasi dan penerapan 3M merupakan cara kita keluar dari pandemi ini. Apa saja yang termasuk KIPI? KIPI bersifat ringan dan bersifat sementara antara lain nyeri pada lengan di tempat suntikan, nyeri sendi, menggigil, mual atau muntah, rasa lelah, demam, ditandai dengan suhu di atas 37,8 derajat Celcius. Anda dapat juga mengalami gejala mirip flu, menggigil selama 1-2 hari. Mengapa mengalami KIPI? Reaksi yang terjadi biasanya menandakan vaksin sedang bekerja di dalam tubuh kita. Sistem daya tahan tubuh sedang belajar cara melindungi diri dari penyakit. KIPI umumnya bersifat sementara, hilang dengan sendirinya dalam beberapa hari. Jika mengalami reaksi ringan seperti di atas, apa yang perlu dilakukan? Jika merasa tidak nyaman, peserta vaksinasi dianjurkan beristirahat dan jika dibutuhkan, minum obat penurun panas sesuai dosis yang dianjurkan, serta perbanyak minum air putih. Jika terdapat rasa nyeri di tempat suntikan, tetap gerakkan dan gunakan lengan seperti biasa. Apabila perlu, kompres bagian yang nyeri dengan kain bersih yang dibasahi dengan air dingin. Mengapa masih harus menerapkan 3M? 3M adalah singkatan dari mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, padahal sudah menerima vaksin. Nah, perlindungan optimal vaksin baru terbangun 2 pekan setelah vaksinasi dosis kedua. Setelah itu pun berdasarkan laporan kasus, masih ada yang tertular COVID-19 walaupun hal ini sangat jarang terjadi. Akan tetapi, gejala COVID-19 pada orang yang sudah menerima vaksin umumnya ringan. Sebagian orang bahkan tidak mengalami gejala apapun. Jika demam timbul pada waktu lebih dari 48 jam setelah vaksinasi atau berlangsung lebih lama dari 48 jam, langkah yang disarankan adalah isolasi mandiri dan melakukan tes COVID-19. Namun demikian, orang tanpa gejala atau OTG masih dapat menulari orang lain tanpa disadari. Sebab itulah kita harus tetap mengenakan masker, menjaga jarak aman, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.